pernah berantem gitu? Kalau awalnya tuh berantem dia pas lagi pertama kali kita bawa Odi tuh langsung diterkam Odi itu waktu pertama kali tuh. Jadi ya hissing juga. Jadi kita pisahin dulu seminggu 2 minggu pelan-pelan kita kenalin, lama-lama akut. Buat Mama Teddy, imunisasinya tuh rutin atau gimana? Rutin Ada setahun sekali. setahun sekali. Kecuali kalau kucing kecil kayak Odi itu kemarin sempat 3 kali dulu ya. Iya, 3 kali dulu. 3 kali imunisasi awal, terus nanti ada tiap tahun sekali. Oh gitu. Nih coba harus KDA kali yang ngasih makan. Ini biasanya kucing kalau udah makan dia, meong. Berarti Odi suka nih creamy treat. Halo Sohib Meo, selamat datang di podcast Chit Chat by Meo. Karena setiap meong punya cerita bersama saya. Siapa ya? Rispo. Sekarang saya udah kedatangan ini. Koti. Saya taunya Kotinya nih. Iya. Masnya saya nggak kenal nih. Mas. Saya Alvin. Oh Mas Alvin. Kalau kakaknya yang ini? Dea. Dea. Mas Alvin dan Mbak Dea. Ini Oti. Yang ini Odi. siapa namanya? Odi. Ini adik kakak Mas? Enggak, beda. Beda? Jadi dia ini Persia nih, BSH. Oh ini biasa British short hair ya. Betul. Tapi saya jarang loh ngeliat British short hair warna kayak coklat. Apa biasanya Iya. kan abu-abu gitu Iya, kan? ini golden shaded black gitu. Golden. Shade black. Jadi ada 2 warna gitu, satu. Jadi di bawahnya golden, di atasnya kayak ada hitamnya gitu. Oh ini jarang nih British short hair yang warna kayak gini nih. Tapi kalau ini udah terkenal banget nih, saya udah tahu nih. Yati. Pernah FYP nih kan gara-gara ngomong makan gitu. Makan Yati. Kok dia kayak takut ya? Apa saya kayak anjing ya? Takut. Halo Oti. Ya, Kenalan dulu dong. Kalau salaman mau nggak dia? Kenalan. Halo Oti. Wih, beneran takut ini sama saya. Ini kayak beneran takut banget ini. Kalau Oti ini berarti disebutnya apa? Cat influencer atau selebcing? Selebcing mungkin ya. Seleb kucing gitu ya. Atau arcing juga bisa arcing. Mungkin. Artis kucing gitu. Tapi kok kayak lebih ini ya, lebih Odi yang lebih apa ya? Kayak lebih santai gitu dia. Dia masih penasaran. Oh masih penasaran. Iya. Kalau Oti emang penakut gitu apa gimana? Mas? Iya, dia itu emang introvert dari dulu. Introvert? Iya. Sama kayak saya Mas. Iya benar saya. Saya nggak mau ngobrol sama Mas ini. Tapi bulunya kok bagus banget ya ini. Ya? Iya, emang apa Ini namanya? Pak kalau panjang gini rontok atau gimana, Mas? Ada rontok pasti ada kalau Setiap kucing tuh iya, pasti ada rontok-rontoknya shading ya? dia namanya, pasti ada rontok ya, Pak. Tapi untuk ukuran bulu yang lebat kayak gini nih halus banget tahu ini. Iya. Bersih gitu ya. Oti, kayak nggak suka sama saya nih Mas. Dia waspada, bukan nggak suka. Oh bukan nggak suka, tapi mulai nyaman. Tadi baru-baru datang tuh dia bener-bener begini Iya. aja nih. Sekarang udah kenal halo. Tuh, halo. Halo Oti. Halo. Om, gitu. Kasih unjuk paupingnya. Wah beneran nggak mau dia guys. Gitu. Tapi Mas Alvin saya mau nanya, Oti kan dulu viral banget tuh. Saya nonton videonya tuh yang dia ngomong makan gitu. Itu emang diajarin apa tiba-tiba sendiri gitu, spontan bisa ngomong makan gitu? Sebenarnya nggak diajari secara spesifik sih enggak ya. Jadi waktu dulu tuh emang dia awalnya bisa ngomong kayak kucing biasa mau gitu. Jadi lama-lama saya suka ajak ngobrol mau makan gitu. Setiap saya kasih wet food gitu, dia kan suka wet food biasanya, tapi jarang-jarang saya kasihnya. Lama-lama dia bisa intonasi makin clear gitu kan. Ya, jadi setiap dia clear saya kasih treat. Nah, lama-lama dia paham sendiri tuh. Pokoknya mau makan tuh berarti sesuatu hal yang menyenangkan lah buat dia. Oh, gitu. bukan lapar berarti? Nggak tahu ya, tapi kayak lapar terus dia emang dia. Oh, lapar terus. Sekarang lapar nggak? Tuh, lapar nggak? Ini ada makanan nih, ada meo nih, meo. Enggak.
Mau kali ya Meo dia. Kasih Bang, siapa tahu kalau saya kasih makan ya dia jadi ini nanti jadi Ti? cair sama saya. Oti. Oti, ayo makan Meo. Tuh Ti, ada creamy treats Ti. Ini creamy treats nih. Mau nggak ya Bang Alvin ya? Cobain aja. Pasti mau sih. Odi aja, Odi. Odi. Odi Kalau aja. Odi kayaknya mau nih, Odi nih. Odi. Nih, coba. Oh, harus KDA kali yang ngasih makan. Ini biasanya kucing kalau udah makan dia, Mau. Suka. Suka. Meo. Berarti Odi suka nih creamy treats. Sebenarnya suka juga dia. Ini juga suka? Iya, lagi waspada aja ya Ti. Oh, biasanya sehari-hari emang makannya Meo gitu ya? Iya, Karena dia tuh Meo emang teman sejatinya kucing, Kak. Itu dia tuh. Kayak Odi langsung nyaman. Oh. Udah Jangan nunggu-nunggu grogi dia dari kayak tadi. Odi itu. Oh. Grogi kan kamu kan? Oti tuh, Oti lihat tuh, Odi suka banget tuh. Tuh. Oti kamu lagi intermittent fasting kali ya? Masih pagi. Oh enggak, tapi jangan dipaksa, jangan dipaksa. Oh, mau Ma. tuh. Mau dia. Berarti emang dia nggak maunya sama gua itu. Itu emang nggak maunya sama gua dia. Mas Alvin, saya mau nanya boleh nggak? Iya. Gimana rasanya punya kucing terkenal? Wah, sebuah berkat ya sebenarnya. Karena nggak ada yang nyangka juga sih kita bisa sampai di tahap seperti ini. Karena sebenarnya awalnya kita juga buat akun Oti kan cuma untuk fun doang, untuk dokumentasi keseharian Oti. Cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin emang kucingnya berbakat atau yang jadi berkat buat kita gitu. Ya buat pemiliknya juga jadi ya apa ya, jadi ikut terkenal juga kan. Iya. Mau nggak mau kalau diundang di mana-mana nggak mungkin dia sendiri kan. Iya betul. Gitu karena jadi Mas Alvinnya juga ikut ya dapat berkat lah Iya. gitu. Tapi Mas Alvin sehari-hari apa? Kerja atau Aku kerja. kerja tapi berarti sering ditinggal-tinggal dong Oti nih. Iya, makanya istri saya di rumah biasanya sama Oti. Oh, Cuma deketnya sama gitu. saya dia. Nah terus kalau konten nih emang direncanain, jadi kan mau nggak mau udah banyak yang kenal, banyak yang nungguin konten-kontennya gitu kan. Ini jadi harus dalam setiap hari harus konten atau gimana? Iya, kita sih usahain setiap hari kita post sih. Jadi Untuk ngatur kucing gimana? Gampang nggak? Apa susah? Kan ada mood-moodnya kan. Kadang Iya. kalau kayak gini gitu dia lagi bete atau gimana, lagi waspada iya, gitu. memang mood-moodan tuh pasti ada. Apalagi kalau misalnya kita lagi dikejar ada project gitu, dia lagi nggak mood tuh agak susah. Cuma untungnya setiap saya pulang kerja mungkin dia kangen sama saya gitu ya. Makanya dia tuh di masa-masa kayak lagi bawel lah biasanya. Nah itu biasa kita coba buatnya tuh di saat itu. Jadi ngobrolnya tuh bisa gitu. Karena kita itu kayak punya chemistry, kita kayak bisa ngobrol soalnya sama Oti gitu. Sama Oti. Oti sama Odi chemistry-nya lebih dekat sama yang mana kalau Mas Alvin? Sebenarnya kalau misalnya ini sama Oti sih sebenarnya. Oh karena Odi juga masih muda ya? Iya, Saya dia- boleh tebak nggak umurnya berapa? Boleh, boleh. Dilihat dari cara makannya yang doyan banget itu ya kayaknya ini umurnya 1 tahun ada nggak? Belum, belum. Oh belum. Iya. Berapa kalau Odi? Baru 7 bulan Odi. Masih kecil, masih bocah SD lah kalau saya manusia dia. 5 bulan lagi lah setahun. Gitu. Kalau Oti udah berapa tahun Mas Alvin? Oti udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oh pantesan kelihatan gede. Apa emang tipenya gitu ya? Kalau Persia tuh lebih gede. Iya, bulat dia sebenarnya sih. Saya dulu punya kucing Persia gitu, gede gitu. Tapi kalau dimandiin jadi kurus. Oh iya, sama. Sama ya? Sama, kempes dia. Kenapa kempes ya? Kenapa Iya. kucing kalau dimandiin Iya. kempes ya? Karena yang gede tuh sebenarnya bulunya doang. Iya, dia, jadi kayak gitu. Dobby kalau misalnya di Harry Potter tuh dia kalau misalnya mandiin. Tapi Oti awal mula jadi selebcing, catfluencer atau apapun itu sebutannya, awalnya gara-gara apa itu? Awalnya sebenarnya karena dia bisa ngomong mau makan ya sebenarnya. Berarti video awal itu viewersnya sampai 55 juta itu ya? Iya. Nah dari situ baru mulai terus Iya, konten jadinya? iya, jadi makin menanjak lah waktu itu. Dan memang Oti tuh kayak entah kenapa kayak ngerti kalau kita ajak ngomong sih. Jadi bukan mau makan doang, dia kadang nggak bisa nyaupin enggak juga, bisa bilang maaf juga. Jadi
kayaknya dia bisa belajar yang menguntungkan dia gitu kata-katanya. Oh Gitu. gitu. Nah buat teman-teman yang mau lihat nih, kita ada cuplikan video Oti yang ngomong makan tuh yang viral banget nih. Nanti coba kita lihat nih cuplikan videonya. Makan. Tuh makannya dijatuh-jatuhin tuh. Iya. Coba bayangin perasaan makanannya tuh. Diasingkan sama Titi. Minta makan tapi tidak dimakan. Mana? 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 Berseraan. Tuh. Mana? Jadi anak gak boleh rakus loh, Ti. Ini tuh namanya kerakusan, Ti. Makan dulu itu. Sini anak. Wih, keren banget Oti, tepuk tangan untuk Oti. Oti. Malu dia. Nah berarti itu pertama kali upload video itu atau sebelumnya Enggak, udah ada? sebelumnya juga udah ada, cuma baru booming di situ. Baru boomingnya Iya. di situ gitu. Nah sekarang apa yang membedakan Oti yang dulu sama yang sekarang udah terkenal banget gitu. Nah dari Iya. Mas Alvin tuh ada rasa-rasa, aduh ini kucing gimana gitu, atau emang senang aja gitu, emang terkenal, atau kayaknya jangan segini, kasihan apa kalau dikontenin gitu-gitu, atau dianya juga sebenarnya happy dari Otinya gitu. Sebenarnya kalau dari saya sih, saya ngelihatnya mungkin ada beberapa pet owner yang nggak suka apa kayak kucingnya dipegang-pegang gitu ya. Kalau saya sih, saya ngelihatnya saya tuh happy karena banyak orang yang sayang sama Oti gitu jadinya. Saya suka ngeliatin tuh kalau misalnya netizen suka komen. Nah, komen-komennya tuh banyak yang sayang sama Oti. Nah, itu saya happy banget tuh ngeliatnya tuh. Jadi kita bisa menebar kebahagiaan lah buat orang-orang gitu. Apalagi kalau orang-orang tuh komennya, saya capek pulang kerja ngeliat Oti tuh jadi refresh lagi. Nah, itu kita bahagia banget sih kalau saya ngeliat yang kayak begitu. Jadi bisa nyenengin banyak orang Betul. juga gitu. Tapi Mas Alvin sama Kak Dea nih, ini kucing keberapa yang dipelihara? Sebelumnya ada kucing lain atau emang banyak kucingnya? Enggak, ini baru kucing pertama sebenarnya beneran dipelihara ya. Kucing pertama Iya. yang beneran dipelihara. Nah kalau berarti setelah Oti rame viral terus baru ada Odi gitu. Iya, dia itu baru 4 bulan lah baru sama kita. 4 bulan ya. Tapi kayak udah akur ya. Iya, akur banget, mereka kemana-mana bareng, pelukan, tidur bareng. Saya pernah lihat video apa ya, kayak pernah dijailin ya, kayaknya Oti dijailin si Odi apa. Iya, Ya kan pernah awal-awal si Odinya jail ke si Oti. iya, dia tuh emang pengen tahu segalanya kayak anak kecil lah pada umumnya gitu. Semua tuh apa namanya kayak hal yang menarik buat dia gitu. Iya. Tapi sekarang udah akur banget gitu. Akur banget, mandi-mandian bareng, pelukan, bobor bareng, kemana-mana bareng. Berarti sama sekali nggak pernah berantem nih. Apa awal-awal dulu harusnya kan nggak kenal gitu, ada yang Oti kan udah lebih lama mungkin iri gitu kalau Odi lebih deket ke Mas Alvin atau ke Mbak Dea gitu. Pernah berantem gitu nggak? Kalau awalnya tuh berantem dia pas lagi pertama kali kita bawa Odi tuh langsung diterkam Odi itu waktu pertama kali itu. Jadi ya hissing juga. Jadi kita pisahin dulu seminggu 2 minggu pelan-pelan kita kenalin, lama-lama akur mereka. Ya sekarang aja udah satu apa stroller ya, kalau yang buat kucing apa namanya itu? Stroller. Stroller udah bareng-bareng aja gitu. Oti udah mulai ngeliatin saya. Halo Oti. Siapa tuh? Halo. Udah mulai nyaman nih kayaknya nih dia nih. Tapi kalau secara spontan disuruh ngomong makan gitu bisa nggak? Dia itu tergantung sama kondisi dia tuh nyaman atau enggak sih sebenarnya. Iya. Biasa tuh kalau di rumah yang tempat dia emang dia kenal, terus habis itu juga mungkin suasananya nyaman tuh baru dia bisa ngomong. Dan biasanya dia ngomongnya sama saya doang, sama istri saya juga sebenarnya jarang sih. Jarang banget. Oh gitu. Sama saya nggak seru soalnya. Oh nggak seru. Saya seru loh biasanya Mas, tapi tetap ini dia nggak mau nih. Tapi Mas Alvin punya tips-tips nggak buat sohib-sohib Meo di luar sana nih yang punya kucing biar bisa sedekat ini sama kucingnya tuh, tipsnya apa? Karena ada orang yang teman saya ini ya punya kucing gitu, dianya suka sayang tapi kucingnya kayak nggak mau digendong, kadang suka itu kabur apa gimana gitu. Tipsnya gimana biar kucingnya bisa dekat sama kita gitu, kayak ngelihat Oti sama Odi gitu kan kayak
ya sama pemiliknya tuh deket banget gitu, nggak yang pengen kabur kan ada kucing yang kalau di tempat apa lari-larian ini. Mungkin di tempat baru stres atau gimana jadinya lari-larian. Kalau ini ya percaya aja gitu kayak sama Mas Alvin sama Mbak Dea gitu. Gimana tipsnya? Sebenarnya yang penting kasih sayangnya tulus sih sebenarnya, karena memang kita tuh tulus banget sayang sama Oti sama Odi gitu. Dan Oti itu bukan cuma kayak hewan peliharaan doang ya, dia udah jadi temen dekat saya juga. Kalau saya ada apa-apa saya curhat sama dia juga gitu kalau malam-malam. Jadi saya suka cerita sama dia, jadi kayak kita punya ikatan batinnya jadi lama-lama kuat gitu sih. Oh gitu, berarti kucing buat Mas Alvin sama Mbak Dea tuh udah kayak teman sejati. Anak sih. Malah lebih dari teman sejati, malah anak gitu ya. Nah kalau Mbak Dea, kan Mas Alvin kerja nih, yang di rumah Mbak Dea. Terus kalau yang ngurus-ngurus kayak imunisasinya, kontrol-kontrolnya gitu, siapa dari Mbak Dea atau Mas Alvin? Kita bareng-bareng sih. Iya. Biasa kalau Papa Oti lagi libur gitu weekend. Oh Papa Oti. Papa Oti. Halo Papa Oti. Papa. Kalau Mbak Dea dipanggilnya apa? Mama Oti. Mama Tapi Oti. sejak ada Odi jadi suka pada manggil Mama Tidi, Papa Tidi gitu. Oh Papa Oti. digabung. Oh ya jadi Oti, Odi gitu. Nah buat Mama Tidi, saya aneh loh manggil Mama. Manggil Dea aja. Enggak. Tapi nggak apa-apa karena kan ini kucing ya. Jadi buat Mama Tidi, imunisasinya tuh rutin atau gimana? Rutin Ada setahun sekali. setahun sekali. Kecuali kalau kucing kecil kayak Odi itu kemarin sempet 3 kali dulu ya. Iya, 3 kali dulu. 3 kali imunisasi awal, terus nanti ada tiap tahun sekali. Oh gitu. Mm-mm. Nah kalau Oti sama Odi pernah ada momen-momen di mana dia sakit gitu atau enggak? Sakit sih sebenarnya enggak ya, untungnya. Jamuran Iya, palingan jamuran pernah. Jadi memang lembab gitu, jadi mereka ada jamurnya sih. Itu aja paling. Kalau jamur mah kayaknya umum ya, Umum. banyak hampir di semua kucing gitu. Iya, apalagi kayak Oti ini kan lebat kan, jadi lebih lembab gitu. Kalau mandinya Mas, tiap hari mandi apa gimana? Enggak, sebulan sekali sih. Soalnya setahu saya kucing memang harusnya nggak boleh dimandiin terus-menerus karena nggak ya suka dingin, juga Mas. dia. Kalau terus-menerus kan berarti air terus. Iya. ngucur. Emang harus sebulan sekali, Sebulan sekali. ya. Tapi Oti sama Odi ini nggak bau ya, nggak bau apa kucing atau apa, baunya enak aja gitu. Soalnya mungkin indoor kali ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Terus yang susahnya apa ngerawat kucing? Ini kan kucing Persia ya. Dari bulu-bulunya gitu kan di rumah tuh pasti sofa-sofa ada aja tuh bulu-bulu kayak gitu. Tuh saya kalau ke rumah saudara gitu, dulu juga saya punya Mas kucing waktu pacaran. Saya pacaran beli kucing gitu ya kan, terus putus kucingnya udah saya nggak tahu kemana. Sering itu di sofa-sofa gitu kan, di sofa banyak bulu-bulu gitu. Nah itu gimana, di rumah udah biasa atau apa sedia vacuum cleaner terus? Jadi kalau vakum sih istri saya yang vakum ya biasanya. Kalau Oti itu ya palingan kita sisirin, soalnya kalau misalnya kucing long hair kayak gini tuh biasa gimbal dia kalau misalnya nggak, jarang sisir. Jadi ngegumpal gitu. Apa sih namanya? Hairball ya? Hairball juga iya. Dia kan soalnya kalau indoor apalagi dia kesehariannya tuh nggak lari-lari kan. Biasa dia mandi aja tuh. Mandi jilat-jilat bulunya sendiri. Jadi yang rontok ketelan, jadi lama-lama jadi hairball. Oh gitu. Tapi Mas Alvin sama Mbak Dea tuh emang seneng kucing yang berbulu lebat gini. Karena kan kucing macam-macam tuh ada. Malah ada kucing sphinx tuh yang nggak ada bulunya tuh. Yang kulit doang gitu. Iya. Kayak punya Raditya Dika tuh yang saya tahu tuh. Nggak suka kucing-kucing kayak gitu. Lebih ke arah takut ngerawatnya sih, soalnya saya dengar kalau kucing sphinx gitu rawan sama sinar matahari gitu. Jadi kalau misalnya Oti kan lebih gampang ngerawatnya. Oh, berarti kucing sphinx tuh lebih sensitif ya? Iya, soalnya dia kan kulit langsung ya gitu. Sama kayak orang juga sih setahu saya gitu. Tapi kalau kucing Persia paling repot ngerawat di bulu-bulunya Iya, gitu. paling harus disisir kayak gitu. Tapi
Kalau saya pribadi ya emang lucuan kucing Persia gini. Iya. Kalau Sphinx kayak serem banget, kayak nggak ada apa, kayak nggak ada bulunya gitu. Jadi kayak ini kucing bukan ya. Gitu. Nah, saya juga mau info buat Sohib Meo yang memiliki kucing jenis Persia kayak Oti gini. Meo juga ada varian khusus untuk Persian, Angora, atau kucing Himalaya. Nah, Meo Persian Kitten dan Meo Persian Adult jadi nutrisinya lebih tinggi dan lengkap buat menjaga kesehatan kulit dan bulu. Juga dilengkapi anti hairball formula yang dengan serat yang tinggi dapat memperlancar mengeluarkan bulu yang tertelan bersama kotoran. Meo Dry Food Persian selain tadi keunggulannya dilengkapi anti hairball, Meo Dry Food Persian ini juga mengandung taurin untuk menjaga kesehatan mata, omega 3,6 dan zinc untuk kulit sehat dan bulu berkilau. Ada kalsium juga, ada fosfor, ada vitamin D, vitamin C, dan juga ada anti FLUTD. FLUTD itu adalah Feline Lower Urinary Tract Disease yang dapat mencegah penyakit saluran kencing. Pokoknya komplit banget varian dari Meo ini. Koti pernah FLUTD nggak kira-kira Mas? Puji Tuhan belum dan jangan deh. Belum ya? Iya. Alhamdulillah karena makannya selalu Meo berarti. Oke, terima kasih Oti dan juga Odi udah main-main ke Chit Cat by Meo. Tapi sebelum pamit ya, sebelum pulang, saya mau nanya dong. Iya. Ada nggak tips dari Mas Alvin dan Mbak Dea buat teman-teman, buat sohib Meo ini yang mau kucingnya jadi selepcing juga gitu? Ada nggak tips-tipsnya? Sebenarnya kalau dari kita sih tipsnya yang penting kita bisa menjangkau audiens saja sih. Kita ngelihat mereka sukanya tuh seperti apa gitu. Dan kalau misalnya pengen jadi selepcing sebenarnya nggak cukup cuma apa namanya gemes doang gitu. Karena kucing gemes tuh banyak pasti di media sosial, tapi harus punya karakternya gitu. Karakternya apa? Jadi diingat sama orang. Kayak misalnya Oti suka makan. Kalau misalnya yang lain kan juga punya ada beberapa karakter-karakter tersendiri. Jadi punya personal brandingnya lah gitu. Oh iya. Sama aja kayak orang gitu. Iya berarti betul. Biar bisa diingat sama orang gitu. Oke, terima kasih Mas Alvin dan juga Mbak Dea, teman-teman Sohib Meo. Sampai ketemu lagi di Chit Cat by Meo episode selanjutnya. Dadah.